Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Baik anak-anak Ustazah kelas 9, kita hari ini belajar masih tentang cerita inspiratif ya. Nah, jadi seperti yang saya janjikan minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari istilahnya apa ya, struktur dari cerita inspiratif itu seperti apa. Nah, tapi kan nanti ya insya Allah minggu depan ingatkan Ustazah untuk memberikan kisi-kisi, karena kan kalian minggu depan belum ujian kan, US6-nya kan, mungkin 2 minggu lagi ya baru ujiannya. Tanggal 1 kalian ujian US6. Tanggal berapa ujian US6? Kapan? Udah. Ustazah udah kasih kisi-kisi ya? Oh, udah, saya kasih kisi-kisi udah. Karena hari itu Ustazah kira jadwalnya sama. Jadi udah ya, kisi-kisi udah selesai. Nah, jadi kita inilah ya, ini kayaknya pelajaran terakhir kita tentang menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Ya, jadi insya Allah ada waktu seminggu lagi ya kita untuk menghabiskan materi. Oke. Nah, jadi Ustazah mau yang baca dulu. Rania Aziza, baca dulu tentang ini, struktur ini. Coba Rania, yang orientasi itu, ya silahkan. Oke. Nah, jadi anak-anak Ustazah, jadi mau dia cerita inspiratif, cerita fabel, fantasi, atau cerpen yang biasa itu sama sebenarnya strukturnya ya, alurnya itu sama. Yang pertama ada orientasi, ya kan? Nah, orientasi ini pengantar cerita. Apa saja isi dalam orientasi? Biasanya coba masih ingat nggak pada bagian orientasi ini dijelaskan tentang apa? Siapa yang tahu? Namanya orientasi, berarti siapa yang tahu? Orientasi itu kan adanya pasti di awal lah, namanya dia orientasi, pengantar cerita. Tapi isinya apa orientasi, Rahim? Masih ingat nggak? Iya, tapi maksudnya itu apa lebih detailnya? Ini kan udah ada pengantar. Pengenalan, pengenalan tokoh, latar dan alur. Ya, jadi orientasi itu pengenalan tokoh, latar dan alur yang biasa letaknya pada paragraf 1 ya di awal cerita. Lalu yang kedua ada perumitan peristiwa. Apa itu perumitan peristiwa? Perumitan peristiwa itu kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Jadi anak-anak Ustazah, perumitan peristiwa ini awal mulanya konflik. Perumitan peristiwa adalah awal mulanya konflik, tapi konfliknya belum besar, belum memuncak. Jadi perumitan peristiwa ya kan, setelah pengenalan tokoh, masuklah dia pada pengenalan yang namanya konflik. Awal terjadinya permasalahan ya dalam cerita tersebut. Lanjut, setelah perumitan peristiwa ada yang namanya komplikasi. Jadi komplikasi ini adalah dari yang sebab awal konflik itu terjadi. Maksudnya kalau masih sebab awal itu kan masih kecil gitu kan konfliknya ya. Tapi dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya tahapan komplikasi. Disinilah konflik itu menjadi besar. Maksudnya adalah kalau dalam cerita yang lain itulah konflik itu menjadi besar. Tapi kalau komplikasi pada cerita naratif ya, itu artinya puncak cerita atau tempat kisah yang menjadi inspirasi. Ini ada kan?
Nah, berbeda ternyata dia antara komplikasi pada cerita inspiratif dengan cerpen-cerpen yang dulu kita baca. Kayak ada kan kita baca cerpen sebelumnya kan, yang tentang apa tuh namanya, lupa. Pohon apa? Pohon pengetahuan, masih ingat nggak? Masih? Pohon pengetahuan, cerita pohon pengetahuan. Masih? Ya. Jadi itu berbeda dianya, memang sama strukturnya, tapi isi dari strukturnya itu berbeda, ya. Kalau perumitan peristiwanya sama, tapi kalau komplikasinya di sini kan masalahnya sebenarnya memuncak kalau di cerita yang lain, ya. Misalnya dia tiba-tiba apa namanya terbunuh seperti itu, atau apalah, pokoknya konfliknya itu memuncak. Tapi kalau di cerita inspirasi atau cerita inspiratif, di pada bagian komplikasi ini, disinilah tempat kisah yang menjadi inspirasi. Ya, nanti kita cari contohnya ya. Disinilah kisah yang bisa menjadi inspirasi pembaca. Lalu setelah komplikasi ada apa? Ya. Resolusi. Resolusi ini sebenarnya solusi atas permasalahan, ya. Resolusi ini adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Jadi karena kalau dia di cerpen yang lain, misalnya bukan cerpen inspiratif, resolusi itu adalah solusi dari permasalahan. Misalnya tadinya dia berantem, ya kan, tiba-tiba udah saling memaafkan, ya kan, yang tadinya itu mereka bertengkar, ya kan, jadi baikan, itu resolusi. Tapi kalau di cerita inspiratif, dia bukan cerita berantem tuh enggak, konfliknya tuh enggak rumit. Jadi resolusi pada cerita inspiratif dia itu isinya tentang kesadaran tokoh tentang kebaikan. Jadi kalau yang minggu lalu kita baca ada kan, bapak itu sadar kan, bapak itu setelah dia setelah ketika dia memberikan pengemis uang 10.000 kalau nggak salah ya. Tapi dengan luar biasanya si tokoh pengemis tadi itu menyampaikan syukurnya, ucapan terima kasihnya. Maka di situ membuat tokoh tersadar atau tidak, anak-anak ustazah? Iya, sadar. Sadar akan kisah inspiratif yang tadi itu ya, sadar akan kebaikan pengemis tadi ya. Nah, itulah dia resolusi. Kalau dalam cerita inspiratif, beda dengan cerita yang lain-lainnya. Kalau cerita yang lainnya itu lebay kan, agak-agak lebay gitu ya. Maksudnya resolusinya itu nanti tiba-tiba baikan, tiba-tiba semua keadaan jadi baik gitu. Nah, yang terakhir strukturnya adalah koda. Koda, apa itu koda? Koda apa? Apa itu koda? Apa? Ya, penutup cerita dan kesimpulan. Ntar ya. Ya, koda sebenarnya gini ya, koda itu dalam sebuah cerita bisa ada atau bisa juga nggak ada gitu, tapi hukumnya nggak wajib gitu loh kok dalam cerita. Jadi boleh ada koda, boleh enggak. Jadi sebenarnya yang setahu ustazah, koda itu adalah pesan moral atau amanat yang disampaikan penulis langsung, ya. Pesan moral atau amanat ya yang disampaikan penulis langsung, bukan yang ada pada cerita, tidak. Ya, misalnya penulis membuat misalnya masa depan adalah begini ini, lalu dia buat pakai pesannya sendiri, bahasa dia maksudnya kata-kata dia sendiri. Bukan diambil amanat itu dari cerita, dia beda ya. Jadi koda itu adalah sebenarnya pesan moral yang disampaikan oleh penulisnya langsung, bukan pesan moral yang kita dapat pada cerita. Bisa nggak kalian pahami maksud ustazah? Ya, jadi di pesan moral ini dia nggak terdapat nama-nama tokoh lagi, maksudnya tidak ada isi ceritanya lagi, hanya saja si penulis lah. Misalnya kalian menulis sebuah cerita, lalu akhir ceritanya kalian buat sendiri koda. Sebaiknya kita sebagai manusia
apa namanya, menyadari bahwasannya apa namanya ya, kita harus lebih bersyukur terhadap apa yang kita punya, karena sesungguhnya apa yang kita punya terkadang orang lain tidak bisa memiliki itu gitu. Misalnya seperti itu. Itu kan bukan isi cerita kan anak-anak ustazah kan, bisa dipahami ya. Tetapi itu pesan dari penulis. Tapi nggak tahu ya kalau di cerita inspiratif ini apa namanya? Kalau di cerita inspiratif ini kayak mana itu ustazah juga apa namanya ya, nanti kita buktikan aja sama-sama. Oke. Nah, coba nih. Siapa yang bisa menemukan mana yang termasuk orientasi? Silahkan dibaca mana yang termasuk orientasi pada cerita tersebut. Coba siapa yang bisa membaca orientasi? Silahkan. Jangan ustazah jalan jelasin. Yang mana dia termasuk orientasinya? Terus? Sampai mana? Sampai ya itu orientasi. Ya, ini orientasi ya. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Nah, ini termasuk orientasi karena dia di sini mengenalkan apa? Dia mengenalkan apa di sini? Mengenalkan siapa? Apa? Alur terus. Bukan terus, apa lagi? Iya, bagus. Jadi, pada orientasi itu adalah pengenalan terhadap tokoh, alur serta latar. Kita buktikan ya. Di sini sudah alur ya, ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Ini udah masuk alur, ya kan? Awal mula mau dia bercerita. Lalu dia bernama Budiman. Budiman ini termasuk pengenalan tokoh, ya kan? Istrinya juga tokoh, putrinya itu juga tokoh. Lalu di mana terletak latar? Latar waktu, tempat, suasana. Ada nggak di situ dijelaskan? Ayo jawab. Latar waktu sore, lalu tempatnya bagus, lalu suasananya ada nggak di situ suasananya? Nggak ada ya? Ya senang loh orang itu belanja ya kan? Ada kalian belanja nggak senang? Ke Diamond aja kalian usah rasa dah senang kali ya kan? Dah. Oke, itu termasuk orientasi. Siapa yang bisa menemukan awal mula adanya masalah? Ini maksudnya yang belum membuat sadar ya. Awal mula permasalahan. Permasalahan di sini adalah bisa misalnya membuat gejolak batin si tokoh, ya kan? Nggak harus jambak-jambakan masalah di sini. Nanti kalian buat standar masalah itu jambak-jambakan lah, pukul-pukulan, nggak gitu ya. Kalau dicerita inspiratif ya, beda ya. Coba siapa yang bisa menemukan awal mula permasalahan? Nanti dicatat ini ya. Terus, ya itu.
Oke, cukup. Nah, cukup ya. Itu termasuk awal mula masalah. Benar nggak anak-anak ustazah? Ya, awal mula masalahnya adalah ketika pengemis meminta sedekah, ya kan? Apalagi apa? Dan pengemis itu seolah-olah meminta tambahan dari meminta tambahan sedekah dari istri Pak Budiman tadi. Kita lihat ya. Kalau misalnya struktur ini apa sih? Struktur apa tadi? Perumitan masalah. Nah, itu termasuk struktur perumitan permasalahan ya anak-anak ustazah ya, awal mula masalah yang dia minta sedekah itu yang datang pengemisnya. Lalu di komplikasinya adalah kisah yang menjadi inspirasi. Nah, coba kita cari kisah yang menjadi inspirasi, yang membuat awal mula tokoh itu kayak mulai tersadar gitu loh, maksudnya yang menjadi inspirasi membandingkan kehidupan si tokoh Budiman ini dengan si pengemis. Coba siapa yang bisa menemukan letak kisah inspirasinya? Saat yang mana? Saat yang mana? Yang kita sebagai pembaca juga menyadari bahwasanya ada kisah inspirasi di bagian tersebut. Coba. Ayo. Pakai bahasa sendiri aja jelasin ya, nggak usah pala baca lagi. Yuk, siapa yang bisa? Kan udah kita baca nih minggu lalu. Hah? Orang kaya itu jadi bisa. Bersyukur banget. Ya, terus mengucapkan alhamdulillah. Ya, bisa. Yang mana ini yang di Zoom? Yang di offline ini udah jawab dia. Coba. Dua mana dua? Siapa nih Repa? Baru datang tuh, Pak. Ambil kursi itu cepat udah mau habis waktu. Si Repa ini rupanya. Coba lah yang mana yang bisa dijadikan inspirasi di situ, perbandingkan kehidupannya. Nazwi. Coba tengok ini siapa yang izin sama Lina Rani, izin. Mana si Nazwi ini hilang? Kapok lah dia itu. Mana Nazwi Hadiza? Gak buka kameranya nih. Kadang dia buka Kak, cuman kalau udah kayak mana ya connectingnya itu gitu lama. Kadang udah dibuka orang itu. Buka kameranya semua. Udah, siapa yang bisa menemukan mana bagian komplikasi yang mana ceritanya itu menjadi inspirasi, kisahnya itu ada kisah inspirasinya di situ ketika bahkan kita pembaca sebagai pembaca juga seperti terinspirasi akan cerita tersebut. Tadi betul yang Anti bilang. Buku Anti gak ada, Repa? Oke, gak ada yang bisa jawabnya ini atau malu-malu atau kayak mananya ini? Coba ya, saya tunjuk aja ya. Buka kameranya ya, Nadia Ulia, Naila Sofadanti, Fitra, Alia Faiza, Siti Khairunisa. Coba dulu si Jihan Labiba. Coba Anti tentukan mana yang termasuk komplikasi. Ya, iya, betul ya. Tapi sebenarnya kalau nanti kita cari struktur dari sini bisa nih cerita komplikasinya. Pada saat Budiman berada di ATM. Kenapa? Saat itu Budiman menerima gaji 10 juta kan? Ya, 10 juta, tetapi dia hanya biasa karena dia sudah sering mendapatkan penghasilan seperti itu. Berbeda dengan pengemis yang mana dia dikasih 10.000 tetapi bersyukurnya sangat luar biasa. Nah, disinilah dari sini sampai coba kita baca ya. Pecahan ratusan ribu warna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis yang tadinya meminta tambahan sedekah. Nah, disinilah dia letak juga kisah-kisah inspirasinya, karena dia memberikan lagi kepada si pengemis tadi. Nah, saat dia memberikan lagi tambahan ke si pengemis tadi, disinilah dia ya
juga termasuk kisah inspiratifnya, yang mana pengemis itu sangat bersyukur, dia mendoakan Pak Budiman serta keluarganya itu kan dengan doa-doa yang terbaik seperti itu. Nah, lalu selanjutnya Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Nah, kata-kata ini, Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Lalu Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Nah, di sini membuat hati tokoh Budiman tergugah kan? Dia bukan tergoyah, kok tergoyah dia terombang-ambing nggak juga, galau lah dia, tergugah. Maksudnya tergugah itu dia merasa kenapa dia tidak seperti pengemis tadi, cara bersyukurnya seperti itu anak-anak ustazah. Jadi pada bagian ini juga termasuk komplikasi yang mana mengarah pada isi dari kisah-kisah inspirasi. Sampai di sini dapat dipahami anak-anak ustazah? Bisa. Berbeda nggak komplikasi yang dijelaskan pada cerita pendek yang sering kita baca sama cerita pendek yang ada di cerita inspiratif? Beda apa enggak? Beda. Kalau di cerita inspiratif dia memang kisah-kisah inspiratif ya. Lalu ayo, di mana bagian saat si Budiman tersadar? Jadi dia bagian resolusinya mana? Bagian resolusinya. Resolution rame ya, Kak? Bagian resolusinya mana di situ? Yang ini yang saat sang wanita sampai sini tuh bagian apa? Ya. Bagian Bagian apa komplikasi? Hah? Ayo, yang mana bagian dia mulai tersadar gitu? Udah nampak pun di monitor itu, udah ustazah kasih langsung, nggak ada yang mau jawab. Ya, Jihan Savana. Ya, silahkan jawab aja loh, nggak apa-apa. Apa? Iya betul ya. Nah, iya benar-benar. Tapi agak jaringannya kurang bagus ya. Tak tahu ustazah dengar kok apa yang Anti bilang. Ya, dari kata dek, hati Budiman tergedor. Ya, emang pintu ya bisa digedor ya. Maksud tergedor itu artinya apa arti tergedor? Tersadar. Ini namanya bahasa apa ini? Siapa yang tahu ini bahasa apa? Jadi ya kiasan terlalu tinggi ya. Tergedor itu bisa merujuk kepada konotasi itu makna yang tidak sebenarnya. Jadi kalau mau buat puisi, cerita, buatlah dengan kata-kata yang tidak sering didengar orang gitu ya. Jadi lebih menarik. Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan. Maksud membuntuti adalah mata Budiman itu memang hanya tertuju kepada kepergian pengemis tadi. Dia fokus melihat ya, seolah-olah matanya itu mengikuti gerakan atau kepergian dari pengemis tersebut. Ya, paham ya anak ustazah, ini juga bahasa konotasi. Lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca. Nah, kalau dia matanya sudah berkaca-kaca, tentunya sudah ada kesadaran dalam diri tokoh tersebut. Jadi ini termasuk apa anak ustazah? Resolusi ya. Resolusinya sampai ini ya. Nih, sampai berucap hamdalah. Lalu koda itu adalah akhir cerita. Tentunya kalau akhir cerita berada pada paragraf ya akhir, nggak mungkin ya kan di awal ya kan. Kalau di awal itu bukan akhir namanya, bukan akhir cerita. Lalu Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hambamu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu.
Ini termasuk yang namanya apa ya? Koda. Tetapi koda sebenarnya koda itu lebih tepatnya pesan yang disampaikan penulis. Tapi kalau ini pesan dari isi cerita kan anak-anak ustazah. Paham nggak maksud ustazah? Ini masih ceritanya kan? Nah, jadi ini pun termasuk kita buat aja ini adalah akhir cerita. Ya, harusnya ada kodanya misalnya misalnya yang kayak ustazah bilang tadi ya kan, penulis sendiri yang buat. Contohnya sebagai manusia ya kan, kita seharusnya bersyukur, ternyata masih ada yang lebih kekurangan dari kita yang misalnya tidak bisa memiliki apa yang sudah kita punya. Maka bentuk dari kesyukuran kita berikanlah hak-hak orang lain seperti pengemis, orang-orang susah gitu ya. Gitu. Jadi itu beda dia kalau amanat dari penulis sama amanat yang memang dari ceritanya sendiri. Kalau ini ustazah rasa amanat dari isi ceritanya anak-anak ustazah ya. Disinilah dia si tokoh sudah bersyukur dan seolah-olah menyuruh kita para pembacanya untuk bersyukur. Oke ya, sudah paham sampai di sini tentang struktur? Paham ya, kita lanjutkan. Nah, ini udah ada contohnya ini. Ini orientasi. Kalian masih ingat nggak? Tunggu ya, ustazah mau nanyain sama yang di dekat ustazah ini ada. Orientasi masih ingat nggak apa? Najwa, Reva. Kalian kalau masuk sekolah kan ada kan? Masa orientasi. Apa itu orientasi? Ya ada juga orang di belakang rupanya. Apa orientasi? Orientasi. Kan udah lupa kan? Kalian kalau baru masuk sekolah orientasi berarti perkenalan lingkungan kan kalau mos, ya kan? Kalau di cerita pengenalan apa? Tokoh, terus alur, iya, terus latar. Masih ingat kan kalian latar ada berapa? Tunggu ya, ustazah nanya sama yang offline. Latar ada 3 apa aja? Tempat, waktu. Nah, pintar. Terus satu lagi. Suasana. Ini siapa namanya? Rani apa? Rina kok nggak jawab? Tempat, waktu, dan suasana. Oke, di sini termasuk orientasi. Coba si Najwa Mutia. Kan kalau orientasi tadi Anti bilang pengenalan tokoh, latar, dan alur. Mana alurnya? Yang pengenalan alurnya. Alur tuh tahu kan? Kayak jalan cerita yang merujuk pada waktu. Alur, awal cerita. Alur. Pada masa dahulu. Betul, pada masa dahulu. Anti pun nama kali. Coba tokohnya. Ada nggak tokohnya situ? Mana? Iya, bagus. Coba latar tempatnya Najwa. Tadi udah? Ya dia aja dia. Belum aja ini lama kali Anti. Siapa udah tadi? Aduh Rahima. Aduh kok lupa aja. Subur kali si Rahima sekarang, Masya Allah ya kan. Jadi kok Anti ke sekolah pula? Kenapa Anti ke sekolah? Disuruh saya Rica? Nggak ada tempat di sini. Oke, coba waktunya ada nggak di sini di orientasi ini? Hah? Iya, masa dahulu juga termasuk waktu ya. Oke, nggak ada di tempat di sini. Oke, di mana? Mana kampung? Oh iya, ada sebenarnya latar ya, tapi nggak di orientasi. Jadi di orientasi pada bagian ini hanya mengenalkan alur serta tokoh, tapi nggak apa-apa ya anak ustazah, mungkin latarnya itu di paragraf yang lain. Oke, ini dia perumitan peristiwanya. Udah tahulah kita ya kan, namanya perumitan peristiwa berarti awal mula permasalahan. Kita buktikan ya, kita baca. Coba baca dulu, ya habis pula, nggak jadilah. Habis, anak-anak ustazah nggak sempat. Jadi nanti minggu depan kita sambung lagi. Di sini kenapa dia perumitan peristiwa? Ada kata kuncinya di situ. Siapa yang bisa menemukan kata kunci kenapa dia dikatakan awal permasalahan, awal terjadinya konflik? Kata kuncinya aja kasih tahu ustazah. Kalian tahu? Udah yang offline udah ini. Paham kalian maksud ustazah awal mula terjadi masalah di sini? Coba yang di ini yang Zoom. Yang di Zoom coba mana kata kunci yang menyatakan bahwa dia awal mula permasalahan?
Misalnya kayak ustazah. Oh iya, bagus Rehana Asia ya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Berarti anaknya itu temperamen sehingga membuat orang tuanya cemas. Itulah awal mula permasalahan. Ya, jadi minggu depan insya Allah kita sambung lagi ya anak-anak ustazah ya. Kakiku tersandung, itu awal mula permasalahan atau enggak? Paham kalian kan? Saya nggak ngerjain tugas. Ya kan? Dah. Udah anak-anak ustazah, jadi ustazah akhiri dulu ya penjelasannya untuk hari ini. Minggu depan insya Allah kita sambung lagi, lanjutkan lagi. Jadi anak-anak ustazah sebelum kita masuk minggu depan, ini dibaca dulu ya teks ini ya, biar paham ya. Bisa dipahami anak-anak ustazah kelas 9? Bisa ya? Dibaca teksnya ini ya. Oke. Nah, jadi anak-anak ustazah untuk materi hari ini ustazah cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan bisa japri ustazah atau minggu depan bisa ya ditanyakan ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, pergi kalian? Kemana? Oh.